love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2852. Beberapa waktu kemudian Iwan menyerap semua energinya dan mulai melampaui batas pelatihannya. Tak lama kemudian Iwan tersentak dan mencapai tahap awal alam Augana. Iwan dengan bantuan pil energi murni tertinggi. Bagus. Selesai, Iwan merasa sangat gembira dan melanjutkan latihan lebih lama untuk memperkuat kekuatannya sebelum berdiri. Karena energi dalam pil pelangi jauh lebih kuat daripada pil energi murni tertinggi, Tari dan yang lainnya masih menyerap kekuatan pil pelangi. Karena mereka masih berlatih, Iwan mengambil kesempatan untuk mengeluarkan Cut of Doom dan mulai mentransfer energinya ke dalamnya. Cut of Doom adalah harta karun di tahap menengah yang munah, karena kekuatan Iwan secara keseluruhan telah mencapai semisain. Cut of Doom tidak berguna baginya. Namun Tari dan yang lainnya terlalu lemah dan dia bermaksud untuk tetap menyimpan energinya di Cut of Doom. Dengan begitu, Tari bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Ini mungkin berguna pada saat-saat kritis. Dia sudah mencapai fase inti emas menengah dan waktu yang dia perlukan untuk berkorban pada Cut of Doom. Saat ini Iwan hanya membutuhkan sekitar 4 hingga 5 hari untuk mengumpulkan serangan di dalam Mindset Doom tersebut. Setelah melakukan pengorbanan yang konsisten belakangan ini, Cut of Doom telah melakukan 2 serangan di tahap menengah yang munah. Jika semuanya berjalan dengan baik, Iwan akan dapat mengumpulkan ketiga serangan di dalam Cut of Doom sebelum acara penjualan grup Bio Farma. Bam! Beberapa saat kemudian Tari bereaksi ketika Iwan fokus pada Mindset Doom. Tari tersentak dan energi sejatinya meningkat. Dia kemudian melewati 2 tingkatan sekaligus dan mencapai tahap semi alam Augana dari tahap akhir alam Rigana. Merasakan bahwa Tari telah mencapai tahap semi alam Augana, Iwan lalu mengalihkan perhatiannya dari Cut of Doom dan berjalan ke arah Tari. Tari, ini adalah pil energi murni tertinggi. Karena kamu sudah mencapai tahap semi alam Augana, kamu bisa meminumnya sekarang, katanya dan menyerahkan pil energi murni tertinggi pada Tari. Oh, tentu saja. Tari lalu membuka matanya, menerima pil itu lalu meminumnya. Kemudian dia kembali fokus pada pelatihannya, berniat untuk pergi ke tahap alam Augana bersama pil energi murni tertinggi. Pil energi murni tertinggi dapat menjamin bahwa praktisi bela diri di tahap semi alam Augana mencapai tahap alam Augana. Tak lama kemudian, Tari berhasil mencapai tahap awal alam Augana dengan bantuan pil energi murni tertinggi. Sementara itu, Yuni dan Ratna yang keduanya sedikit lebih kuat daripada Tari, keduanya telah mencapai tahap semi alam Augana dengan bantuan pil pelangi. Iwan mengulangi prosedur yang sama dan menyerahkan 2 pil energi murni tertinggi kepada mereka sehingga mereka dapat melewati tahap semi alam Augana. Tentu saja mereka berbeda dari Tari. Sebelum meminum pil pelangi, Tari hanya berada di tahap akhir alam Rigana. Yuni dan Ratna sebaliknya sama-sama berada di tahap puncak alam Rigana. Akhirnya, Tari mencapai tingkatan awal alam Augana dengan bantuan pil energi murni tertinggi. Yuni dan Ratna malah mencapai tahap menengah alam Augana. Bab 2853. Sesaat kemudian saat Tari, Yuni dan Ratna berhasil melewati hambatan dalam pelatihan mereka, begitu pula dengan Rina dan Rizka. Rina sudah berada di tahap menengah alam Augana. Dengan bantuan pil pelangi dan bakatnya yang luar biasa, dia menerobos 2 penghalang dan mencapai tahap puncak alam Augana.
Rizka berada di level tertinggi di antara mereka dan sudah berada di tahap akhir alam Augana. Selain itu, Rizka memiliki sifat gelap dan bakatnya menyaingi Rina. Oleh karena itu, Rizka berhasil mencapai tahap semi yang muna dengan bantuan pil pelangi. Setelah berhasil, mereka lalu melanjutkan pelatihan untuk memperkuat tingkat kekuatan mereka sebelum mengakhiri pelatihannya. Pada saat itu, Iwan telah selesai menyimpan energinya untuk Cut of Doom. Jadi dia menyingkirkan Cut of Doom dan mutiara spiritual. Iwan, memang benar pil yang terbuat dari ramuan surgawi sangat efektif. Itu tidak mengecewakan. Tari dan yang lainnya berbicara dengan semangat saat mereka berkumpul di sekitar Iwan. Rina dan Rizka sangat bersemangat. Meskipun mereka hanya naik 2 level dengan bantuan pil pelangi dan sepertinya mirip dengan pil Motherwood, ada perbedaan besar. Tingkat kekuatan mereka terlalu rendah ketika mereka menggunakan Motherwood. Jadi wajar jika mereka mengalami lompatan besar dalam kekuatan setelah meminum pil. Namun mereka berdua sampai sana dan pil pelangi masih berhasil melewati 2 hambatan dalam pelatihan mereka. Ini membuktikan betapa kuatnya pil pelangi dibandingkan dengan pil Motherwood. Tentu saja, pil pelangi bekerja dengan baik kepada mereka berdua karena mereka adalah praktisi bela diri yang sangat berbakat. Sebagai perbandingan, Tari, Yuni, dan Ratna tidak mencapai banyak hal, namun tetap puas dengan hasilnya. No, don't do this. Stay here, don't move. Okay? Okay, said okay. Okay? Iya. Okay. Tari, semuanya selamat telah mencapai level yang lebih tinggi. Iwan tersenyum dan memberi selamat kepada mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak berarti apa-apa di dunia praktisi bela diri yang luas, sudah cukup mengesankan bagi orang-orang seusia mereka untuk mencapai tingkat di atas tahap awal alam Augana. Di antara mereka, Rina dan Rizka sangat kuat karena telah mencapai tahap puncak alam Augana dan tahap semi yang muna. Selain dia, tidak ada yang bisa menyaingi kedua generasi muda di selatan dan wilayah barat. Dengan Rina dan Rizka di sisi 3 orang lainnya, keselamatan mereka akan lebih terjamin. Terima kasih Iwan, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi kamu juga membantu meningkatkan kekuatanku berkali-kali. What happening? Are you okay? Okay. Tante Wi. Taruh Tante Wi. Okay. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Rizka menghela nafas dan menatap Iwan dengan tatapan yang bertentangan. Dia adalah seorang wanita muda. Sejak Iwan menyembuhkannya, dia mulai mengembangkan perasaan terhadap Iwan. Namun karena Iwan sudah mempunyai pacar, Rizka hanya bisa menyembunyikan perasaannya. Namun semakin dia mengenal Iwan, semakin dia menyadari bahwa dia adalah pria yang tulus dan setia. Sebelum dia menyadarinya, perasaannya terhadap Iwan semakin dalam hingga tidak bisa kembali lagi. Oleh karena itu, dia merasa berkonflik dan tidak tahu bagaimana dia bisa mengatasi perasaan ini. Bab 2854. Rizka, kalau kamu tidak tahu cara berterima kasih kepada Iwan, serahkan saja dirimu kepadanya. Goda Rina. Wek. Apa? Aku? Rizka tersipu malu. Dia memang ingin menawarkan dirinya pada Iwan, tetapi dia juga tahu itu tidak mungkin. Iwan belum menerima Yuni sepenuhnya sehingga hampir tidak ada ruang tersisa di hatinya untuknya. Meski begitu, dia tetap berharap Iwan akan menerima Yuni. Suatu hari nanti dia akan memiliki peluang untuk menjadi Yuni berikutnya. Rina, jangan ganggu Rizka karena dia pemalu. Iwan juga sudah melakukan banyak hal untukmu, jadi kenapa kamu tidak menawarkan dirimu padanya? Ratna memutar matanya ke arah Rina. Ratna adalah yang tertua di antara para wanita dan dianggap sebagai saudara baptis Iwan. Oleh karena itu, dia mengambil peran sebagai kakak perempuan tertua. Dialah orang pertama yang mengetahui Rizka dan menyukai betapa polosnya Rizka. Karena Rina telah menggoda Rizka, Ratna mau tidak mau ikut campur. Aku mau selama Tari dan Yuni baik-baik saja, aku juga tidak keberatan berkencan dengan Iwan.
Rina terkekeh dan memeluk lengan Iwan, sama sekali tidak merasa terganggu dengan komentar sinis Ratna. Kamu tidak tahu malu. Ekspresi Ratna menjadi gelap, merasa dikalahkan oleh ekspresi Rina yang riang. Rina, sudah cukup, ini sudah larut. Kalian semua harus kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Iwan merasa canggung karena tidak tahan dengan keberanian Rina. Iwan lalu menarik lengannya dari genggamannya dan mengganti topik pembicaraan. Baiklah dasar kucing penakut, kami akan meninggalkanmu dan Tari sendirian sekarang. Rina menatap mereka dan meraih lengan Yuni dan Rizka. Rombongan pergi dan kembali ke kamar sebelah untuk beristirahat. Begitu mereka pergi, hanya Iwan dan Tari yang tersisa di ruangan itu. Iwan, Yuni dan yang lainnya sudah pergi, jadi sebaiknya kita segera istirahat. Tari tersipu tidak berani menatap matanya. Meskipun dia berkencan dengan Iwan untuk sementara waktu, dia terkadang masih pemalu. Tunggu Tari, aku perlu menjelaskan sendiri atas apa yang terjadi antara aku dan Nona Dakles hari ini, kata Iwan sambil berpikir. Karena kesalahpahaman itu menyangkut privasi Gendis, Iwan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang. Namun karena dia sendirian dengan Tari, dia tidak perlu lagi menahan diri dan memberitahu Tari tentang hal itu, tentang apa yang terjadi saat dia merawat Gendis. Jadi begitu, Tari akhirnya mengerti bahwa Iwan menolak menjelaskan dirinya sendiri karena dia harus melakukannya. Sebagai seorang dokter wajar jika dia melakukan kontak dengan tubuh pasiennya selama perawatan. Jadi dia tidak mungkin menyalahkan Iwan atas hal itu. Bab 2855. Iwan, aku salah tentang Nona Dakles dan kamu. Bagaimana kalau aku menciummu sebagai permintaan maaf? Tari merasa bersalah karena telah salah menuduh Iwan. Tersipu dia berjinjit dan mencium pipinya dengan lembut, berharap dia bisa memaafkannya. Hanya satu ciuman, itu terlalu sedikit. Merasakan sentuhan lembut bibirnya, dia mencium aroma menyenangkannya. Jantung hatinya berdetak kencang dan sorot matanya menjadi gelap. Setelah sekian lama berpisah dari Tari, Iwan merasa sangat merindukannya. Fakta bahwa Tari berinisiatif untuk menciumnya memicu keinginannya dan dia tidak bisa menahan godaan dari wanita yang dicintainya. Apalagi yang kamu mau? Tari pun terkejut dan tidak mengerti apa maksudnya. Tentu saja aku ingin lebih. Dia menyeringai dan melingkarkan lengannya di pinggangnya sebelum menariknya ke pelukannya. Dia tersentak dan dia mengangkatnya sebelum menuju tempat tidur. Dalam 2 hari berikutnya, Iwan dan keluarga Morrison fokus pada tugas mereka masing-masing dalam persiapan untuk upaya penjualan. Sementara itu, Iwan mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan grup Mustika Ratu. Iwan dan orang kepercayaannya mengambil alih semua urusan di cabang Biofarma Group. Dengan bantuan orang-orang kepercayaannya, dia segera mengatur semua urusan sehari-hari dan hal-hal yang berkaitan dengan dorongan penjualan. Sebaliknya, keluarga Morrison ditugaskan di bidang pemasaran dan keamanan. Mengingat pengaruh mereka di wilayah barat, semua keluarga di wilayah barat segera mengetahui tentang dorongan penjualan dan bahwa pil alkimia akan dijual. Hal ini menimbulkan badai besar di wilayah barat dan hampir semua orang mengetahuinya. Dengan itu, semuanya sudah siap. Sehari sebelum acara penjualan, Bos Barat, Bos Selatan, dan Felton semuanya sedang berdiskusi di ruang tamu rumah Bos Barat. Ketika Bos Selatan mencuri bunga pelangi, dia menyerahkan setengahnya dan setengah ramuan cahaya matahari kepada Bos Barat. Keduanya kemudian fokus pada pelatihan mereka, berharap untuk mencapai tahap puncak yang muna. Bunga pelangi dan ramuan terang matahari, semua usaha mereka membuahkan hasil. Setelah berhasil berlatih selama beberapa hari, mereka akhirnya naik ke tahap puncak yang muna dari tahap akhir yang muna. Begitu mereka menyelesaikan pelatihan, mereka segera mengetahui dari Felton bahwa Iwan bermitra dengan keluarga Morrison dan mulai mempersiapkan upaya penjualan. Mereka bertiga saat ini mendiskusikannya. Ayah, Iwan telah mencapai kemitraan dengan keluarga Morrison dan mereka akan mengadakan kampanye penjualan.
Ini bukan hal yang baik bagi kita, dan kita harus menemukan cara untuk menghancurkan dorongan penjualan tersebut sehingga mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Felton mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia telah menyaksikan sendiri kekuatan pil alkimia dan mengetahui seberapa besar potensi yang dimiliki grup Bio Farma. Jika Bio Farma Group mengadakan kampanye penjualan di sini dan berhasil, pengaruhnya akan berlipat ganda. Setelah itu terjadi, keluarga Farmer akan kesulitan menjatuhkan Iwan atau mengklaim grup Bio Farma sebagai milik mereka. Di sisi lain, keluarga Morrison adalah keluarga terkuat di wilayah barat, menjadikan mereka musuh para keluarga Farmer. Jika keluarga Morrison mendapat keuntungan besar dari kolaborasi dengan Bio Farma Group dan memperoleh lebih banyak dukungan dari keluarga lain, dapur, pengaruh dan kekuasaan mereka akan meningkat. Hal itu akan membuat mereka lebih kuat daripada keluarga Farmer dan dengan demikian mempengaruhi perolehan keluarga Farmer. Karena pertimbangan untuk semua aspek, kolaborasi antara Iwan dan keluarga Morrison serta dorongan penjualan semuanya merugikan pengembangan keluarga Farmers.